Upaya untuk menjaga kesehatan masyarakat, terutama masyarakat Jawa Timur, terus dilakukan dengan berbagai cara. Mulai dari penyediaan tenaga-tenaga medis seperti dokter, perawat, serta tenaga medis lainnya, juga rumah sakit sebagai penunjang perawatan medis bagi masyarakat. Oleh karena itu, Komisi E DPRD Jawa Timur yang membidangi hal ini selalu aktif memperhatikan faktor-faktor di atas. Selain terutama untuk capaian jumlah tenaga medis, seperti jumlah para dokter di Indonesia, juga memperhatikan instrumen pendukung seperti rumah sakit pendidikan bagi para tenaga medis tersebut. Seperti perguruan tinggi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang memiliki fakultas kedokteran di kampusnya, di mana UIN juga turut serta menyumbangkan dokter-dokter muda hasil didikannya yang siap untuk melayani masyarakat. Dan kesiapan para dokter-dokter tersebut didukung penuh juga oleh rumah sakit pendidikan yang ada di Provinsi Jawa Timur, seperti Rumah Sakit Umum Daerah Karsa Husada yang berada di Kota Batu sebagai tempat praktek para dokter-dokter muda tersebut. Oleh sebab itu, karena ada banyaknya elemen yang berkaitan, maka Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur didukung oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur yang selama ini membawai rumah sakit pendidikan terus melakukan berbagai hal. Dilakukan agar hubungan antar tempat pendidikan seperti kampus UIN Maliki Malang sebagai tempat pencetak SDM yang berkualitas dapat bersinergi dengan baik oleh rumah sakit pendidikan seperti Rumah Sakit Umum Daerah Karsa Husada sebagai kawah candera di bukanya para dokter hasil pendidikan dari kampus-kampus tersebut.
Sobat Lentera, hari ini Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur mengunjungi UIN Malang dan juga RSUD Karsa Husada Batu terkait kerjasama yang sudah dilakukan oleh UIN Malang dan RSUD Karsa Husada Batu pada tahun 2002 lalu. Hal ini menindaklanjuti terkait mahasiswa FK Kedokteran UIN Malang untuk belajar banyak kesehatan dan bagaimana sistem yang sudah dilakukan kerjasama kedua belah pihak untuk kemajuan dari Fakultas Kedokteran UIN Malang yang nantinya mempelajari banyak dunia kesehatan di RSUD Karsa Husada Batu. Lantas seperti apa solusi yang ditawarkan oleh Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur? Kami sempat berbincang-bincang dengan Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, serta UIN Malang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Prof. Waalaikumsalam. Zaidin dan juga Waalaikumsalam. Ya. Apa kabar ini Bapak Ibu? Baik, Alhamdulillah. Ya. Sehat. Kalau tadi kita lihat udah ada pertemuan ya, untuk kerjasama antara UIN dan juga pihak rumah sakit sendiri dan juga tadi sempat dihadiri oleh Dinas Kesehatan. Dari Komisi E sendiri ini seperti apa hasil dari pertemuan pada pagi hari ini? Baik. Ya, prinsipnya mewakili pemerintah Provinsi Jawa Timur ya, kita bangga sudah ada perjanjian kerjasama antara pemerintah provinsi melalui Rumah Sakit Karsa Husada Batu dengan FK UIN ini, dan berharap PKS berikutnya berjalan dengan lancar dan menumbuhkan semangat. Yang utama adalah bagaimana kemudian pemerintah Provinsi Jawa Timur
seoptimal mungkin mendukung, merespon, mendukung, mendorong, dan menciptakan proses kerjasama yang saling menyamankan dan membuahkan hasil terbaik bagi masa depan anak-anak kita, mahasiswa Fakultas Kedokteran. Oke, menguntungkan, saling menguntungkan baik dari pihak rumah sakit dan juga pihak UIN begitu ya, Mbak Hikmah ya? Menguntungkan tentu saja untuk masyarakat ya, bahwa kemudian UIN dan Pemprov ini adalah instrumen saja. Instrumentasinya kita siapkan, kita kepingin kemudian target pencapaian jumlah dokter di Indonesia sebagiannya disumbang melalui FK UIN ini, itu juga berjalan dengan lancar. Karenanya riak-riak sedikit dalam proses PKS ini akan kita rapikan. Oke, kita sambil berjalan bisa ya, Bapak Ibu. Nah, kalau kita lihat sendiri sejauh ini proses atau pusat pelayanan kesehatan yang ada di Jawa Timur ini, evaluasi dari Komisi E seperti apa? Yang dibawa Dinas Kesehatan maupun yang berdiri sendiri itu menurut kami sudah cukup bagus. Kita sekarang sedang memproses perubahan pergub untuk sistem rujukan ya, Bu ya, karena ada penumpukan pasien di RSSA dan Sutomo terutama yang itu kemudian menimbulkan respon yang kurang maksimal bagi layanan. Karenanya sistem rujukannya akan kita rapikan. Nah, ini proses di mana pemerintah provinsi menjalin kerjasama dengan Fakultas Kedokteran itu juga harus kita ada guidance yang terstandar ya, versi pemerintah provinsi itu seperti apa, hingga kemudian ketika diterjemahkan oleh rumah sakit kita di banyak tempat itu bisa menjadi standar dan pedoman utama agar tidak jauh dari itu. Kearifan lokal boleh terjadi, tapi tidak boleh jauh dari itu. Ini sih kemudian yang menjadi hasil dari pertemuan kita tadi. Di samping ada komitmen dari kami semua komisi untuk mendorong agar pemerintah provinsi ikut membantu secara penganggaran untuk meningkatkan sarana prasarana di Rumah Sakit Karsausada agar proses PKS ini menjadi lebih terkuatir, lebih optimal lagi. Oke, gitu. Dari Dinas Kesehatan sendiri melihat dorongan dari Komisi E sendiri, tanggapannya seperti apa, Bu? Yeah, dari Dinas Kesehatan Provinsi memang menyambut baik, ngaten ya, tadi yang disampaikan dari Komisi E, bagaimana pemerintah Provinsi Jawa Timur ini mensupport, ngaten ya, rumah sakit pendidikan khususnya yang bekerja sama dengan FK UIN, ngaten. Nah, sebenarnya untuk supporting rumah sakit ini tidak hanya satu rumah sakit saja, tetapi hampir seluruh rumah sakit pendidikan di Jawa Timur memang harapannya juga seperti itu, untuk kerjasama seluruh rumah sakit pendidikan dengan FK yang ada di Jawa Timur, semuanya harapannya memang bekerja atau berjalan dengan baik. Semuanya sudah ada regulasi-regulasi baik dari Kementerian Kesehatan, bahkan nanti mungkin setelah ini kita tindak lanjuti arahan dari hasil diskusi kita hari ini, ngaten ya, ada sebuah kebijakan Wisdom Jawa Timur, ngaten, khususnya untuk rumah sakit pendidikan, sehingga seluruh rumah sakit pendidikan yang ada di Jawa Timur ini sekitar 42 rumah sakit pendidikan yang bekerja sama dengan 22 FK di Jawa Timur ini tentunya mempunyai standar yang sama. Saya kira artinya UIN dan juga UIN ini juga mendapat kesempatan begitu ya? Ya. Kalau dari hasil diskusi ini begitu. Baik, tentunya sama. Tentu tadi yang diskusikan hari ini memang khusus untuk UIN, dan ini yang akan mendapatkan support ngaten dari pemerintah Provinsi Jawa Timur, bagaimana FK UIN ini dapat bekerja sama dengan rumah sakit pendidikan sebagai wahana pendidikan dari mahasiswanya UIN. Ini disupport oleh pemerintah Jawa Timur untuk mahasiswa dari FK UIN menjadi lebih baik lagi. Oke, baik Prof, boleh dijelaskan apa sih keunggulan dari UIN sendiri ini, Prof? Ya, kalau secara keseluruhan keunggulan UIN Malang itu ada 3. Yang pertama adalah dormitory, bahwa setiap mahasiswa baru wajib tinggal di ma'had atau dormitory minimal 1 tahun untuk diberikan pendidikan keagamaan, spiritualitas, dan tradisi pesantren. Yang kedua adalah pusat pengembangan bahasa Arab, Inggris, dan Mandarin. Nah, seluruh mahasiswa harus menguasai itu. Dan yang ketiga adalah Hay'atu Tahfidil Quranil Karim, pusat penghafalan Al-Quran. Alhamdulillah lebih dari 3.000 mahasiswa yang hafal Al-Quran. Setiap tahun kami melakukan seremoni wisuda untuk mereka. Nah, untuk kedokteran itu yang hafal Quran juga sudah banyak, dan mereka selain belajar ilmu kedokteran, tentu juga bagaimana kedokteran dalam perspektif Islam, bagaimana yang merintis ilmu kedokteran itu pada zaman pertengahan itu adalah Ibnu Sina sebagai tokoh
kedokteran pada saat itu, orang Eropa pada belajar ke Islam, dan itu yang kita kembangkan di sini. Sehingga punya distingsi, selain menguasai ilmu yang memang menjadi kajiannya setiap saat, itu juga mempelajari bahasa Arab dan agama. Dan banyak yang hafid-hafid. Itu kerennya. Ya? Nah, tadi Bu Hikmah menyampaikan tidak saja hanya medis, tapi juga pakai spiritual atau suuk-suuk gitu ya. Suuk-suuk ya bahasanya. Itu meningkatkan apa ya? Imunitas. Bagi pasien pun juga diperlukan. Nah, psikologi ya, psikis. Mengurangi rasa sakit 20%. Kepercayaannya itu lebih ada dulu. Gitu. Kontribusi sendiri ini kan kalau kita lihat sendiri dari informasi yang kami dapatkan bahwa memang UIN Malang bekerja sama dengan Rumah Sakit Karsa ini sekitar tahun 2022 ya, Prof ya. Nah, ini kontribusi dari UIN Malang sendiri apa terkait kerjasama ke rumah sakit? Ya, tentu selain memberikan bantuan ya, fasilitas ya, kemudian juga SDM, kita juga mengusulkan para tenaga medis sana menjadi tenaga pendidik ya, diberikan NIDK. Nah, itu kemudian juga tentu grade dari rumah sakit itu sendiri naik ya kan. Nah, jadi kita sinergi, saling membantu, saling menguntungkan, tidak saja antar rumah sakit dan perguruan tinggi, tapi juga tentu masyarakat luas.
Tidak saja antar rumah sakit dan perguruan tinggi, tapi juga tentu masyarakat luas. Oke, mumpung ada Komisi E dan juga Dinas Kesehatan, Ya. Pak, apa yang perlu ditingkatkan dari pelayanan kesehatan yang ada di Jawa Timur, khususnya di Kota Malang? Ya, saya pertama perlu saya sampaikan kepada Komisi E dan Dinas Kesehatan yang sudah bekerja sama dengan perguruan tinggi khusus UIN Malang, karena bagaimanapun pendidikan itu merupakan aset bangsa, sehingga kalau kemudian ada Komisi E dan Dinas Pendidikan saling menyupport itu sangat luar biasa, karena pendidikan itu adalah tanggung jawab bersama masyarakat, kemudian orang tua dan juga pemerintah. Masyarakat diwakili oleh Komisi E dan pemerintah oleh Dinas Sosial, klop jadinya, sehingga Malang sebagai Malang Raya sebagai kota pendidikan itu betul-betul menjadi contoh dan berkontribusi di masyarakat. Ada 4 kedokteran di Malang itu, UB, kemudian UIN, Unisma, dan UMM. Mau tambah lagi UM yang baru. UM juga sedang proses. Nah, nanti dokter semakin banyak bisa memberikan pelayanan untuk kepada masyarakat gitu ya. Betul. Harapannya Prof, karena ini tadi kan Komisi E sudah berkunjung ya, dengan harapan bahwa nanti kerjasama akan bisa berjalan dengan baik. harus. Nah, dari UIN sendiri seperti apa ini? Dengan kedatangan Komisi E dan Dinas Kesehatan? Iya, jadi tidak hanya sekali saya sampaikan tadi, itu harus beberapa kali dan bisa menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan pendidikan dan masyarakat. Nah, jadi kerjasama tripartit ya, segitiga itu penting untuk dilakukan. Oke. Mbak Hikmah, kalau kita lihat sendiri, selain UIN sendiri, dari Komisi D melihatnya evaluasi kepada Dinas Kesehatan juga terkait rumah sakit yang diajak kerjasama. Selain UIN ini mana saja sih rumah sakit? Tadi sudah disampaikan ya, ada berapa puluh tadi? 42 rumah sakit se-Jawa Timur tadi. Se-Jawa Timur dengan 22 FK se-Jawa Timur. Jadi saya pikir harus itu tadi, mengapa kami Komisi E kepingin, kalau toh sudah ada, kita ingin melakukan evaluasi dan membaca ulang regulasi untuk mendasari kerjasama ini seperti apa. Nah, kalau misalnya perlu kemudian untuk diupdate sesuai dengan kebutuhan kekinian, ya kita harus lakukan. Sekalipun itu bentuknya peraturan gubernur, tapi kami kan boleh memberikan catatan ya sebagai bagian dari policy brief dari Komisi E untuk kemudian proses PKS itu menjadi lebih saling menyamankan. Pertama saling menyamankan, kedua memberikan manfaat lebih kepada masyarakat yang diwakili oleh para mahasiswa FKUIN. Saya pikir itu. Oke, ada sekitar puluhan ya tadi ya yang menjadi kerjasama ya dengan universitas sendiri. Nah, dari Komisi E sendiri ini melihatnya target di tahun ini apakah nanti akan bisa semuanya bekerja sama begitu? Nah, semuanya sudah dalam bentuk PKS, cuman kita kan harus evaluasi ulang karena selama ini kami hampir tidak pernah menerima laporan kondisi PKS itu seperti apa ya. Rapat-rapat kerja kami dengan rumah sakit itu masih sebatas melihat bagaimana perencanaan penganggaran dan bagaimana peruntukan, evaluasi penggunaan dan sebagainya. Kita ke depan akan lebih intens lagi berbicara tentang PKS yang sudah ada ini gimana sih gitu ya. Keluhan dari sisi rumah sakit seperti apa, keluhan dari mitra FK itu seperti apa, ini juga akan kita tampung semuanya untuk kita jadikan bahan masukan untuk kemudian regulasi di level pemerintah provinsi itu seperti apa yang harus diwujudkan. Bagian dari itu. Baik, kalau dari Dinas Kesehatan sendiri menanggapinya bagaimana ini evaluasi yang sudah dilakukan oleh Komisi? Jadi betul juga Bu Hikmah menyampaikan tadi bahwa sudah ada banyak FK dengan rumah sakit yang sudah bekerja sama. Jadi memang sudah ada PKS itu. Namun kita tetap mengevaluasi. Memang secara teknis kami dari Dinas Kesehatan secara periodik itu selalu mengevaluasi. Tetapi secara teknis mungkin ini yang belum katakan tersalurkan hal-hal kendala-kendala atau poin-poin yang perlu support yang lebih besar di antara tripartit ini itu perlu kehadiran dari anggota dewan untuk mensupport seperti diskusi kita hari ini. Jadi secara teknis memang kami dari Dinas Kesehatan Provinsi itu sudah selalu mengevaluasi. Ada target khusus dari Dinkes sendiri untuk tahun ini, Bu?
untuk tahun ini memang kita arahnya ke kualitas, ya. Kalau secara kuantitas memang semuanya sudah bekerja sama. Jadi target kita memang meningkatkan kualitas kerjasama ini. Apakah bagi rumah sakit yang sudah bekerja samanya sudah sesuai kesepakatan, sudah sesuai dengan rule ataupun kebijakan-kebijakan dari kementerian, itu yang kita evaluasi. Tetapi target yang lebihnya jika ada sebuah kerjasama yang ada menemui kendala ataupun ada hal-hal yang terjadi antara tripartit ataupun antara FK dengan rumah sakit, ini yang perlu kita evaluasi kembali. Jadi target kita adalah ke kualitas PKS-nya. Sepakat ya dari komisi? Sepakat sekali. Sepanjang itu untuk kebaikan bersama, kami pasti akan sepakat. Oke, yang terakhir, harapan dan pesan kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur dan juga masyarakat dan seluruh universitas dan rumah sakit yang sudah bekerja sama dari Komisi E. Ya, kontrol. Kita pemerintah itu kalau tidak ada kontrol efektif dari masyarakat, tentu tidak akan ada perbaikan. Kampus ini kan bagian dari proses membangun masyarakat madani ya, civil society yang kuat. Kalau itu terjadi, kontrol efektif diberikan, maka layanan dalam bentuk apapun, termasuk PKS ini ya, akan saling menguntungkan dalam perspektif menguntungkan untuk peningkatan layanan pemerintah provinsi kepada masyarakat. Saya pikir itu. Oke, Prof, dari UIN sendiri apa yang diharapkan kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur dan juga kerjasama yang sudah terjalin? Ya, tentu bahwa kita ini punya program dari visi misi besar, unggul, bereputasi internasional, dan berbagai program kita canangkan, maka mana yang bisa dikerjasamakan, saling membantu untuk kepentingan kemajuan dan grid dari universitas itu sendiri. Jika kemudian Jawa Timur sebagai kota pelajar maju, masyarakatnya juga maju, damai, tentram, saya kira ini adalah peran kita semua. Artinya ada kesatuan kerjasama yang baik ya antara semua sisi begitu ya Prof ya. Terakhir, Ibu, silakan Bu dari Dinas Kesehatan, apa yang mau disampaikan kepada masyarakat dan juga khususnya universitas-universitas yang sudah bekerja sama dengan rumah sakit sendiri? Mungkin untuk rumah sakit pendidikan ngaten ya, dengan kita dengan universitas ini ada sebuah simbiosis mutualisme ngaten. Jadi kita harus kembali lagi ke marwah bahwa sebuah rumah sakit pendidikan itu visinya ada 3, visi pelayanan, pendidikan, dan penelitian. Artinya kami berharap memang dari FK sendiri bisa lebih aktif ngaten ya, menyiapkan mahasiswanya dengan 3 kriteria tadi, ada pelayanan, pendidikan, dan penelitian. Begitu juga dari pihak rumah sakit juga mengoptimalkan 3 hal yang terkait dengan rumah sakit pendidikan ini. Ada wahana-wahana untuk pelayanan, pembelajaran juga, kemudian untuk pendidikan dan penelitiannya. Sehingga kalau memang dua-duanya sudah mempersiapkan, terbentuklah sebuah simbiosis mutualisme ngaten, sehingga mahasiswa yang terbentuk nanti memang benar-benar yang kokoh ngaten ya, sudah mempunyai dasar-dasar yang kuat. Saya kira begitu. Baik. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama Mbak Prof dan juga Bu Ninis. dari Dinas Pendidik, dari Dinas Kesehatan. Semoga kerjasama ini terjalin dengan baik dan bisa membuahkan hasil yang baik. Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur saat ini terus berharap agar apapun kendala yang selama ini menghambat sinergitas antara kampus dan rumah sakit pendidikan dapat segera terselesaikan sehingga tidak mengganggu program pendidikan para mahasiswa kedokteran serta tidak mengganggu pelayanan kesehatan yang diterima oleh masyarakat.